Halo Capricorn, kita kembali reading ya. Yang mana tema kali ini itu tentang keberkahan yang akan kamu dapatkan atau keberkahan yang akan menghampiri kamu ya, impian kamu yang akan menjadi kenyataan. Kita akan lihat di sini ya buat Capricorn. Dan ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebagai prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Oke, Capricorn, kita akan lihat di sini ya. Kita akan baca energi kamu, kita akan lihat masalah untuk karirnya kamu atau finansialnya kamu dan asmara kamu juga di sini ya. Kita general reading buat Capricorn kali ini. Kita akan lihat keberkahan apa yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Oke. Kamu bayangkan energi kamu, apa yang kamu rasakan saat ini. Kita akan lihat ya buat Capricorn. Dan tidak semua juga dari Capricorn akan resonate ya dengan bacaan ini. Buat Capricorn yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Oke, kita sudah turunkan kartunya. Di sini ada appreciation, angel of balance, ada fifth chakra, Archangel Gabriel, dan broken heart. Kita lihat dulu di sini energinya kamu ya. Nanti kita akan klarifikasi. Di sini kartunya kamu terlihat di sini ada sebuah appreciation ya. Di sini buat Capricorn, energi ini bisa saja berbolak-balik ya, karena kala yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan saat kita bicarakan tentang percintaan ya, atau tentang asmara kamu. Oke, kalau untuk masalah finansial ataupun karir di sini, kita akan lihat di sini ada apresiasi ya, dimana kamu dalam suatu pekerjaan yang di awal itu seperti biasa ya, pekerjaan kamu yang kamu lakukan, atau saat ini kamu itu memegang sebuah jabatan ya, atau sebagai staf ya, atau kamu hanya sebagai bawahan yang dimana belum ada peningkatan dari karir kamu. Ternyata di sini dalam waktu dekat kamu bisa saja akan mendapatkan suatu apresiasi atau suatu penghargaan bisa saja ya, dengan kinerjanya kamu, dengan usahanya kamu di sini. Akhirnya kamu dalam suatu perusahaan itu ya meningkat karir kamu. Kamu di sini diperhitungkan seperti itu. Ya, bisa dikatakan saat ini kamu itu lagi mencoba nih. Aku pengen usaha ini. Aku rasanya pengen pindah nih, melakukan usaha di mana sepertinya pasarannya seperti ini saat ini gitu ya. Nah, di situ kamu mulai melihat pasarannya seperti apa ya, marketingnya itu seperti apa, dan kamu mempelajari itu semua. Dan akhirnya kamu sukses di sini ya. Buat Capricorn, bagi kamu yang begitu juga ya, bagi kamu yang saat ini lagi belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan ya. Nah, mudah-mudahan di sini dalam waktu dekat itu ya, keberkahan yang kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu usahakan sebelumnya. Terlihat di sini bahwa ada suatu harapan ke depannya kamu itu akan sukses, akan bisa kamu raih semua impian yang kamu pernah inginkan gitu ya, Capricorn. Yang di awal juga terlihat bahwa kehidupan kamu itu yang biasa-biasa aja, ya ada perubahan sangat besar sekali ya. Ya di sini kamu sering ya, kalau kita linkkan dengan kartu yang terakhir. Nah itu sepertinya alam semesta atau Tuhan di sini itu selalu membantu kamu, membuat jalan-jalannya buat kamu. Ya, karena Tuhan tahu bahwa kamu itu selalu berusaha, selalu berdoa. Karena dilihat juga di sini sisi spiritual kamu itu, keyakinan kamu itu akan Tuhan, akan alam semesta itu sangat berperan sekali. Nah, disinilah buat Capricorn,
akhirnya mendapat apa yang dia impikan. Akhirnya keberkahan dari hasil kerja dia, dari usahanya dia, dari berdoanya dia, ya, keyakinan dia kepada semesta, itu akan mendapatkan ya suatu keberhasilan, baik itu dalam soal pekerjaan dia, dalam hal finansial dia di sini, dan akhirnya ada keseimbangan yang dia rasakan dalam hidup dia. Yang di awal mungkin ya banyak, aku gimana ya, banyak bener nih tagihan-tagihan yang datang gitu ya, dan rasanya ada sebagian kebutuhan yang belum aku cukupi, ada sesuatu keinginan aku yang belum tercapai di sini. Dan itu akan kamu dapatkan ya, dimana bahwa ya keberkahan itu akan kamu rasakan berkat usahanya kamu juga di sini. Oke, buat Capricorn, sepertinya itu kamu sudah bisa menyeimbangkan semuanya. Ya, hidup kamu yang awalnya itu penuh dengan ya ketidakpastian dalam hal pekerjaan, atau dalam mencari rezeki, atau dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu, ataupun apapun itu. Jadi sehingga kamu mau coba menyadari, aku harus bisa nih, aku harus bisa membuat bahwa saat aku terpuruk, aku harus bisa merubah semuanya, mindset aku gitu ya, pemikiran aku harus bisa merubah semua itu. Aku harus berusaha berjuang demi memperbaiki finansialnya aku gitu. Sementara semua tagihan banyak yang datang, nah aku harus usaha keras nih saat ini gitu ya. Nah itu dari hasil kerja kamu, hasil usaha kamu, akhirnya kamu mendapatkan keberkahan itu ya. Dan kamu di sini sudah mulai menyeimbangkan semuanya. Akhirnya kamu perlahan-lahan kamu mendapatkan segala sesuatu yang pernah kamu impikan itu satu persatu sudah terjawab di sini. Sudah kamu dapatkan ya. Ya mudah-mudahan kedepannya dalam waktu dekat keberkahan yang lain itu akan mengikuti ya gitu. Ya karena seperti ini ya. Kadangkala semesta itu memberikan sesuatu kepada kita itu saat kita butuhkan. Tetapi kalau memang benar-benar kita sudah yakin bahwa wah rezeki ini udah ada, rezeki ini sebenarnya sudah diatur sama yang kuasa gitu ya. Jadi di sini intinya aku tetap harus berusaha. Kalau seandainya untuk rezeki makan ya, itu sudah ditentukan. Sejak kita lahir itu sudah ditentukan rezekinya ya. Jadi tetapi kalau untuk rezeki yang lain, kalau kita pengen nih, aku pengen punya mobil, aku pengen punya rumah, aku pengen ya ini itu. Nah di situ kita harus berusaha. Apa usahanya kita? Ya berdoa, mencari pekerjaan, mencari sesuatu yang bisa kita hasilkan cuan-cuan yang banyak gitu ya. Tetapi itu dalam batas-batas kewajaran ya. Semoga itu apa yang kamu rencanakan ke depannya untuk bisa mendapatkan keberkahan, rezeki ya, itu akan dimudahkan jika kamu selalu berusaha dan berdoa di sini. Karena semua itu tidak terlepas dari Yang Maha Kuasa atau dari alam semesta, Tuhan pencipta alam semesta ya, yang mengatur semuanya. Oke, buat Capricorn. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan ya. Semoga apa yang kita impikan, kita doakan, kita minta kepada Tuhan itu akan dikabulkan. Tetapi kamu ingat mungkin tidak langsung ya diberikan. Kadang-kala Tuhan itu memberikan saat kita membutuhkan. Nah, saat ini kamu belum membutuhkan ini nih, tetapi kedepannya aku yakin gitu ya, aku akan mendapatkan itu sesuai janji Tuhan gitu ya, seperti itu. Itu ya buat Capricorn di sini. Kalau untuk dari segi pekerjaan, finansial kamu di sini sudah mulai seimbang. Kedepannya itu kamu akan bisa seimbang ya. Terlihat di sini, kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, akan kamu raih. Ya karir sepertinya kamu akan mendapatkan apresiasi, akan mendapatkan penghargaan di sini ya. Bagi kamu mungkin yang seorang pegawai negeri ya, bisa saja itu naik pangkat, naik golongan ya, atau naik gaji gitu ya. Bisa saja bagi kamu yang berkarir di perusahaan, yaitu karir kamu akan meningkat. Akan ada suatu jalan yang diberikan Tuhan bahwa kamu harus melangkah nih, kamu harus berusaha ke depannya, kamu harus bisa memperbaiki semuanya. Nah aku tahu ya bahwa kamu itu bagus, kinerjanya bagus, kamu pekerja keras, kamu orangnya penuh semangat ya. Nah kamu seorang leader yang memang
sangat diharapkan oleh perusahaan ini, ya aku berikan apresiasi buat kamu. Nah itu ya. Tapi kalau kamu hanya diam, kalau kamu hanya tidak berusaha apapun, kamu hanya mengerjakan apa yang disuruh dikerjakan, nah itu ya kamu akan mendapatkan ya itu aja. Jadi di sini berusahalah untuk mengejar semua apa yang kamu inginkan, gitu ya. Seandainya kita banyak nih keinginan, nah tapi kita tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha, ya, tidak juga berdoa di sini, ya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, seperti itu ya. Nah, di sini kamu mulai seimbang ya. Semoga kedepannya kamu itu bisa stabil ya kedepannya, masalah keuangan kamu, masalah finansial kamu, atau masalah pekerjaan kamu ataupun karir kamu di sini. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan ya bisa saja di sini ada bantuan dari seseorang. Wah, kamu mau nggak ya kerja di tempat aku? Aku ada lowongan nih, gitu ya. Kadang-kala Tuhan itu memberikan jalan kepada kita itu tanpa diduga-duga ya. Tetapi kalau kita masih berusaha, seperti itu ya. Jadi kamu jangan khawatir. Setelah kamu usaha kamu sudah banyak. Jadi usaha kamu sudah rasanya sudah cukup lah gitu ya. Ternyata belum juga didapat pekerjaan itu. Sementara kamu sangat membutuhkan sekali. Nah yakin, satu lagi kamu berdoa. Nah nanti itu akan datang nih. Akan datang ya entah itu teman ataupun siapa itu akan datang menawarkan pekerjaan, atau bisa saja kamu akan diberikan pekerjaan gitu. Jadi ya tidak usah khawatir selagi kita mau berusaha dan berdoa. Beda halnya dengan kita tidak mau berusaha dan tidak mau berdoa. Ya udah kamu terima aja nasib kamu gitu ya. Buat Capricorn ya, semoga kebaikan, keberkahan yang kamu dapat ke depannya itu akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Oke. Dan di sini kita lanjut masalah percintaan kamu. Ada hati yang tersakiti di sini. Ada sesuatu yang benar-benar membuat kamu terluka. Bisa saja di kehidupan ini atau di masa sekarang ini kamu lagi terpisah dengan seseorang yang membuat hati kamu wah gitu ya. Nah kita akan nanti lihat ya di sini dengan kartu tarot ya. Seperti apa? Kita lihat dulu di sini. Di sini ada gambaran masalah asmara kamu itu lagi retak ya, lagi terbelah, lagi terpisah di sini. Ada apa gerangan buat Capricorn di sini? Bisa saja kendalanya di sini atau ceritanya kamu di sini ya terpisah, ada yang LDRan ataupun di sini ada yang lagi saling memblokir karena suatu masalah yang sepele ya, bisa saja. Kita akan coba jabarkan di sini ya buat kamu. Kita akan lihat di sini lagi cerita kamu atau keberkahan kamu, apalagi di sini. Keberkahan kamu Capricorn yang akan kamu dapatkan di dalam waktu dekat ya. Seperti pekerjaan, finansial, atau kesehatan kamu. Kita akan baca di sini ya. Buat yang mau personal reading bisa follow IG atau hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu semua berbayar ya. Buat yang mau personal reading atau coaching, link IG kita juga ada ya di sini. Ada Four of Cup di sini. Ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan juga ada Ace of Cup, masih elemen air di sini. Dan di sini The Hermit ya. Virgo di sini, ada The Lover juga, ada Gemini di sini, dan ada Five of Wands ya. Kita akan lihat lagi di sini. Ada elemen api Aries, Leo, Sagi ya. Dan kita taruh aja di bawah ini ya. Kelebihan. Ada Five of Swords. Elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Ace of Pentacles, ada elemen tanah Taurus, Virgo, Capri, dan Queen of Cup di sini. Ada elemen air Cancer, Pisces, Scorpio. Sepertinya semuanya berdiri dengan kamu, zodiak 12 zodiak ya. Ya semoga itu bisa resonate dengan kamu, bisa cocok dengan kamu zodiaknya. Bagi kamu yang punya masalah dengan zodiak yang disebutkan di atas ya, mudah-mudahan kamu mendapatkan solusinya di sini. Oke. Kita akan lihat di sini untuk masalah percintaan kamu ya. Seperti apa? Ada di sini Four of Cup ya.
ada sebagian dari kamu merasakan hubungan yang jenuh, ada merasa bosan, ada merasa wah, aku merasakan hubungan ini ya tidak sehat gitu ya. Sebagian dari kamu, aku merasakan bahwa ada energi negatif di sini gitu ya. Jadi aku merasa tidak ada suatu tantangan buat aku ke depannya dengan kamu. Jadi ya apa ya solusinya? Kita coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Nah, ada seseorang di sana memberikan suatu solusi kepada kamu, dan bisa saja itu teman kamu ataupun itu sahabat kamu atau teman kerjanya kamu. Dia mencoba nih membuat perubahan ke kamu ya. Ada Ace of Cup juga di sini. Ada perasaan yang dia berikan kepada kamu. Awalnya sih dia itu tahu ya, kamu itu lagi masalah dengan pasangan kamu. Dia tahu bahwa kamu itu lagi jenuh, lagi bingung dengan menghadapi masalah yang saat ini kamu hadapi. Apa contohnya? Masalah yang kamu hadapi ya bisa saja seseorang itu kamu rasa tidak pantas buat kamu, atau saat ini sudah kelihatan bahwa dia itu ya toksik, ataupun bisa saja kamu merasa pasangan kamu itu orang yang manipulatif, yang hanya memanfaatkan kamu di sini. Akhirnya kamu merasa, wah gimana ya saat ini aku gitu ya. Aku tahu aku mencintai dia, aku tahu aku sayang sama dia. Tetapi dengan kondisi seperti ini, nah aku juga yang akan merasa dirugikan seperti itu. Rugi apa? Rugi waktu. Kalau seandainya dia benar-benar akhirnya tidak merasakan suatu chemistry-nya dengan kamu ya, tidak ada soul connection-nya. Yang ada dia hanya ingin memanfaatkan kamu gitu. Jadi di sini kamu mencoba untuk membuat ya apa ya solusinya gitu. Apa aku harus bisa berpisah gitu ya. Dan datanglah seseorang dengan dalam hidup kamu di sini yang memberikan harapan kepada kamu. Ya udah kamu tenang aja. Kamu jangan terlalu banyak pikiran, kamu jalani aja dulu. Atau bisa saja kamu itu bicarakan dengan dia baik-baik. Kemana hubungan kita ini? Apa yang harus kita kita tentukan dalam hubungan kita seperti ini gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Karena aku merasa tidak ada suatu ya kebahagiaan saat ini aku rasakan. Walaupun dulunya kita merasa ada kecocokan ya. Ada suatu kebahagiaan memang kita rasakan, tetapi apa ya di sini gitu. Itu salah satu dari kamu ya. Kamu sering berkonflik sama dia. Kamu di sini sering masalah kecil pun dia membuat itu menjadi masalah besar. Jadi kamu merasa aneh. Ini kenapa? Tidak seperti biasanya aku merasakan ini gitu. Apa sih yang harus aku lakukan saat ini? Dan akhirnya kamu menyadari bahwa ya bisa saja itu keberkahan bagi kamu. Kamu mengetahui bahwa seseorang itu orang yang tidak tepat buat kamu. Ternyata ya, dengan orang yang pasangan kamu sebelumnya. Dan kamu merasakan bahwa orang yang datang saat ini ke kamu itu walaupun itu berbentuk sebagai teman ke kamu atau sebagai seseorang rekan kerja ataupun siapa dia ya. Nah kamu merasakan saat ini, wah ternyata aku punya rasa, ternyata dia baik gitu. Ternyata dia orang yang pengertian. Saat aku terluka, saat aku sedih, justru dia pengen mensupport aku, dia pengen bantu aku di sini. Jadi muncullah rasa kamu ke dia. Itulah yang membuat hati kamu hancur, tetapi akan ada suatu harapan ke depannya bagi kamu itu mendapatkan seseorang yang tepat. Ya, karena di sini terlihat bahwa kegagalan kamu sebelumnya itu ya membuat kamu menjadi kuat atau membuat kamu akhirnya bisa menemukan seseorang yang tepat gitu ya. Seandainya kamu tidak bisa melepaskan orang seperti itu, nah seseorang yang akan datang kepada kamu itu kamu tidak akan tahu bahwa dia orang yang pantas buat kamu. Kamu tidak akan tahu bahwa dia yang baik, yang terbaik buat kamu gitu ya. Itu pentingnya ya di awal hubungan itu butuh penjajakan, butuh dulu hubungan pertemanan ya. Karena pernah juga yang kita bahas ya bahwa jodoh sebelumnya dari video ini ya kita bahas juga tentang jodoh ya. Nah bisa saja di sini kebetulan nih karena memang jodohnya kamu ketemu dengan dia saat kamu sakit hati gitu ya, saat kamu terluka di sini. Gitu ya Capricorn. Bisa saja kamu merasakan nih wah sudah ada tanda-tandanya gitu ya. Bisa saja semesta itu membuat
hati kamu dikhianati atau disakiti oleh pasangan kamu, ternyata ada rahasia di depannya oleh Tuhan ya buat kamu. Rahasia seperti apa ya? Seseorang yang akan mencintai kamu dan kamu juga bisa merasakan cinta itu di sini. Ya, itulah keberkahan dari kamu setelah kamu merasakan sakitnya, setelah kamu merasakan penderitaan dari dikhianati ataupun dikecewakan oleh seseorang gitu ya. Seperti itu. Oke. Karena di sini ya, kamu dengan dia itu biasanya ada suatu ikatan kerjasama ya sebelumnya dengan orang yang saat ini ya yang menyukai kamu, bukan orang di masa lalu kamu. Dan di situ mulai muncul ya, dia merasakan harus bisa nih sebagai teman di awalnya, dia merasakan bahwa kamu itu saat lagi sedih, dia harus nih untuk membahagiakan kamu, dia harus mensupport kamu, dia harus bisa membuat kamu itu melupakan masalah kamu. Nah disitulah kamu mulai merasakan bahwa ya ini orang kok bisa baik banget gitu ya, kok bisa dia mengerti akan penderitaan aku, kenapa dia pengen aku bahagia, kenapa dia ingin aku melupakan masalah-masalah aku gitu ya. Karena aku tahu itu membuat hati aku sakit, membuat hati aku hancur, dan itu juga membuang waktu aku dengan memikirkan hal-hal yang tidak pantas gitu ya. Benar juga sih kata dia. Nah itu yang kamu pikirkan di sini ya Capricorn. Akhirnya terjadilah rasa antara kamu dengan dia ya. Bisa saja di sini akhirnya sebelum kamu memutuskan dengan seseorang yang di hubungan kamu sebelumnya, akhirnya ya itulah jadi alasan konflik. Bisa saja ya terlihat di sini bukan hadirnya orang ketiga sebenarnya, lebih tepatnya itu ya memang jalannya cintanya kamu seperti itu ya. Kamu menghadirkan dulu orang yang tepat buat kamu gitu ya, orang yang bisa saja itu kamu anggap orang ketiga gitu ya. Ternyata kamu aman, nyaman sama dia. Nah seperti itu. Kadang-kala ya orang banyak menyalahkan bahwa kamu kan ada orang ketiga, dia kan pelakor gitu ya. Nah itu kan nggak baik, tetapi sebenarnya nggak seperti itu juga ya. Di sini lihat kondisinya. Kalau di sini Capricorn lagi jenuh masalahnya ya dengan pasangannya. Pasangan yang dia jalin dengan seseorang itu tidak ada rasa kenyamanan, tidak ada kepastian dari hubungan itu. Jadi buat apa? Sementara di sini kondisi dari Capricorn sendiri ya sudah mapan, sudah punya semuanya ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan akhirnya di sini kalau dari segi finansial kamu, pekerjaan kamu sudah bisa mendapatkan apa yang kamu impikan nantinya. Dan semua di situ sudah mulai seimbang ya. Di sini juga balance, di sini juga ada suatu keseimbangan ataupun harapan bagi kamu mendapatkan suatu ya, terlihat jelas bahwa bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan di sini akan kamu dapatkan. Kamu harus bisa nih sudah megang Pentacles-nya, koinnya di sini. Jadi itu artinya bahwa apapun harapan yang pernah kamu ajukan gitu ya, kamu inginkan, nah itu akan kamu raih di sini. Keberkahan itu akan kamu dapatkan di sini ya. Keberkahan ya berkat doanya kamu, usahanya kamu di sini ya. Karena dari segi pekerjaan, dari segi finansial kamu di sini sudah mulai mapan ya, sudah mulai bisa menyeimbangkan semuanya ya. Tagihan-tagihan itu sudah mulai kamu lunasi gitu ya. Dan semua ya kebutuhan hidup kamu selama ini yang mungkin cukup, nah saat ini mungkin sudah berlebih ya untuk membeli ini beli itu ya, kamu sudah bisa gitu ya Capricorn. Tetapi butuh usaha, butuh proses juga di sini, tidak instan ya. Seperti ya Tuhan aku pengen ini ya plok gitu ya, enggak seperti itu juga. Di sini butuh proses, butuh waktu, dimana kamu juga akan mendapatkan hasil dari jerih payah kamu, dari usaha kamu, dari kerja keras kamu, dan dari doa kamu. Oke, buat Capricorn. Dan di sini sebagai Capricorn ada juga berdiri dengan seseorang yang single parents ya, terlihat di sini. Dan dia itu kamu merasakan bahwa aku merasakan kenyamanan, mungkin karena dia seorang yang penuh keibuan, atau dia orang yang bijaksana dari segi kalau dia gendernya laki-laki ya, maskulin, mungkin dia seseorang yang bijaksana, yang dermawan, ataupun dia orang yang bertanggung jawab ya. Bisa saja di sini gambaran di situ, dimana ada suatu kenyamanan walaupun di sini kamu ada perbedaan, dia single parents, kamu single gitu.
Jadi itu tidak jadi masalah, karena selama kamu masih ada kecocokan, masih ada suatu kenyamanan gitu ya. Nah, kadang-kadang jodoh itu memang ya, kalau mau jodoh itu pasti bertemu, itu sih intinya. Tetapi belum tentu setelah kita bertemu, ada kita nih sudah lama ketemu, kita sudah pacaran, ternyata tidak berjodoh, tidak juga ya. Tetapi kalau mau jodoh itu pasti akan bertemu. Walaupun proses waktunya itu kamu menunggu dulu, proses waktunya itu memang lama gitu ya. Tapi kamu harus bisa bersabar di sini. Akhirnya kita juga membahas masalah jodoh juga di sini ya, Capricorn. Karena di sini masalah percintaan kamu. Kalau untuk pekerjaan, karirnya kamu tadi sudah saya jelaskan di mana bahwa kamu akan mendapatkan suatu apresiasi ya. Nah, itu sih gambaran di sini. Oke. Buat kamu, kalau untuk kita lihat di sini bottom of the deck-nya itu masalah percintaan kamu itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Mungkin keberkahan kamu ya, berkat kamu ya, karena aku sudah sering nih disakiti, aku sering dikhianati, aku sering ya disalahkan, atau aku sering ketemu nih dengan orang-orang yang tidak baik gitu ya, yang kamu anggap seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya kamu di sini akan merasakan kebahagiaan yang sangat kekal sekali. Di sini ada keluarga bahagia, ada anak ya, ada suami istri, dan itu gambaran bahwa ya kebahagiaan itu, keberkahan itu akan kamu dapatkan setelah kamu berkeluarga mungkin ya, seperti itu. Oke, dan itu juga akan terjadi ya jika kamu berusaha dan berdoa ya. Kalau tidak ada usaha ya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu harus yakin itu ya. Usaha dan berdoa itu seiringan ya. Oke, buat Capricorn, semoga keberkahan apa yang kamu inginkan di sini bisa tercapai. Masalah asmara kamu, percintaan kamu ya mudah-mudahan cepat terselesaikan di sini. Dan jika kamu sudah melihat bahwa ada seseorang yang baik datang kepada kamu, ya udah, kamu jangan tunda-tunda, nanti keburu diambil orang ya. Akhirnya juga nanti dia berubah pikiran. Sebelum dia berubah pikiran, wah ternyata dia masih mencintai masa lalunya dia. Buat apa aku pertahankan gitu? Mending aku cari orang baru gitu ya, seperti itu. Jadi ya kamu di sini harus bisa berpikir lebih ke depannya. Karena di sini ada kartu The Lover ya. Kartu The Lover ini ya kartu asnya kamu, di mana kamu dengan dia akan saling bersama ya, saling merasakan cinta, saling merasakan kebahagiaan nantinya ke depan. Oke. Buat Capricorn di sini semoga ini bisa bermanfaat. Itulah keberkahan yang akan kamu dapatkan ya dalam waktu dekat ini. Semoga itu akan tercapai. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Terima kasih Capricorn. Dadah.